Setiap langkah akan membawa kita ke berbagai pilihan. Langkah yang berani, tegar, dan mantap akan membawa pada sebuah aksi yang menghadirkan perubahan. Betul, santai mawon, santai saja. Kita ngobrol-ngobrol sekali-kali, kayak kemarin tuh ngobrol enak, senang sekali. Napa mboten ganggu waktune mate? Saya itu malah kadang pengen ngobrol sama Kang Dul, sama teman-teman itu memang untuk melepaskan capek, karena kadang dengan ngomong-ngomong bareng, sharing, ngopi-ngopi itu enak. Nggih to, cara berarti. Kesel iki ilang kalih ngombe kopi, ngobrol bareng-bareng. Iya, Nggih mboten napa-napa nak mate ngersake kula ngetoko ngomong mawon apa kebutuhane mate kan ngoten. Iya Kang. Iya Kang, saya juga kan bukan asli Salatiga sini. Walaupun saya dari Semarang, walaupun dekat sih katanya cuma 1 jam pulang Semarang. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama rekan-rekan kayak Kang Dul ini. Itu jadi banyak tambah keluarga ya. Tambah keluarga yo. Betul. Nggih mboten napa-napa, pokoke kula nggih kapan mawon jenengan butuhke kula siap. Iya. Ya terima kasih Kang Dul. Saya tuh tahun 2002 ya, tahun 2002 akhir itu saya ke Salatiga sini. Tempatnya enak banget, Salatiga itu aman, nyaman, beda dengan Semarang yang memang dia ada di pantai ya, di daerah pesisir. Jadi panas. Dan kami terbiasa dengan itu. Kadang panas, kadang banjir. Sedangkan sebagai ibu kota Jawa Tengah kan Semarang juga Terkenal panasnya ya, rame. Di sini saya dapatkan tempat yang enak, sejuk gitu. Kalau Kang Dul dari mana asalnya Kang? Sini juga ya? Saya dari Kecamatan Demukti, Kelurahan Kecan. Lah, daerah sini dong. Iya memang kulon kono lho Mas, nggonku. Deket sini dong berarti. Deket Jalan Lingkar. Jalan Lingkar. Tapi gini, kalau asli situ ya, di kecamatan itu ya. Itu saya dulu itu pertama kali ke Salatiga belum apa. Saya tahunya situ tempatnya adem. Banyak salak-salaknya gitu, benar? Ya memang Mas, dulu waktu itu pohon-pohonan lu besar-besar, rimbun, salak banyak, duku banyak. Iya. Tapi sekarang ya udah makin pembangunan makin pesat, tapi sekarang pohon-pohon ditebang, ya bikin apalah sekarang udah banyak yang tumbang dipotong gitu ya. Oh iya, saya dulu itu kalau ke mana pengen tahu lah kalau sudah di satu tempat itu pengen tahu ada tempat wisatanya dan sebagainya, diajak main teman-teman itu daerah Muncul dari arah ya kota memang, iya. Lewat situ ada beberapa jalan alternatif kecil sama jalan yang sini dekat Imam Bonjol itu nanti tembus ke mana daerah Candi atau apa itu terus Patung Gajah. Oh iya, saya tuh nggak hafal jalan tapi di situ enak, dingin, sejuk gitu ya. Itu berapa tahun yang lalu? Tahun 2002, 2003 ya beberapa. Tapi beberapa waktu ini kan memang kita tahu kalau Jalan Lingkar sudah dibangun. Iya memang. Jadi sumber transportasi baru di situ. Makin ramai. Iya, aksesnya. Tapi ya kendalanya memang ya banyak. Memang tuh pembangunan makin besar. Tapi ya memang sekarang ada pembatas. Dulu memang warga mau ke situ dekat. Sekarang memang agak jauh dikit. Jadi persaudaraan ini semakin menjauh. Semakin ada jalan lingkar. Tapi ada yang mengatakan ya ada maksudnya ada enaknya lah itu ada jalan. Ya memang begitu jalan itu
itu dibangun, tapi ada dampaknya, Mas. Dampaknya ya memang banyak. Seperti pembangunan sekarang semakin melebar, pepohonan semakin kurang, hawanya dulu asri dingin, sekarang panas, Mas. Waduh. Tapi memang benar. Saya beberapa tahun yang lalu itu siang itu masih terasa sejuk, ngantuk itu enak. Ini memang enak, Mas, buat ngobrol ini, wah enak dingin. Tapi sekarang mau ngobrol 10 menit, wah lah, gojos. Betul. Tapi memang ada pengaruh juga sih, ada jalan itu berarti ada akses transportasi, ada kepadatan Lalu lintas, sepeda motor. mobil, dan juga ada polusi. Tapi yang bikin masyarakat geram itu kan ya bising anak-anak muda sekarang itu, Mas. Pada ngalor itu, pada nggak punya pendirian. Dampaknya yang masyarakat ya memang itu. Tapi ya enaknya kalau orang sebelah sana mau ke Salatiga, mau ke Solo, dampaknya memang dekat. Memang itu Mas, jalan ada. potong jalur Jalan tikus-tikus gitu. Tapi memang dulu sekarang ya sudah kayak gitu. Memang kalau nggak berputar memang ya semakin lama-lama ya udara semakin melebar kemana-mana. Memang pembangunan semakin besar. Nanti kalau sudah 10 tahun kemudian, anak cucu kita mungkin betah urip neng. Oh iya. Kecanggihan lah. Semakin pembangunan makin besar. Ini berarti menurut pandangan orang yang akses Salatiga salah satunya dari Kangtul ini berarti ya yang merasakan dampaknya. Saya juga sedikit banyak merasakan dampaknya juga, semakin ramai juga Salatiga. Bukan cuma dari dampak negatifnya, tetapi positifnya akses mudah, memang semakin ramai dan banyak orang yang datang ke Salatiga juga. Tetapi juga tadi dari sisi mungkin ada sisi-sisi yang dampak ekologis. Kalau saya bilang dampak ekologisnya mulai panas juga, nggak tahu nih nanti ada konflik sebagainya karena mudah ya orang jalan. oh iya kemarin kan juga beberapa waktu ini kan memang dipakai sebagai jalur mudik gitu ya. Iya memang itu memang dibangun jalan memang buat jalur mudik, jalur cepat lah. Intinya biar enggak kemacetan, mengurangi kemacetan di mana-mana. Memang jalan semakin pembangunan semakin pesat. Memang pemerintah sekarang memang sudah kemajuan lah istilahnya. Ya tinggal kini warga yang ikut senang aja, memang dibangun sama negara. Kita tinggal nikmat aja. betul. Tapi ya luar biasa, jadi tambahan tugas kita ya, bagaimana nanti kita akan terus menjaga keharmonisan. Dan itu tertarik saya sebagai pendatang yang sudah tahun 2002 ya, paling enggak ya 22 tahun saya di sini, tapi merasa sekali, apalagi mungkin yang asli seperti Kangtul ini dari sini pasti akan juga merasakan dampaknya pembangunan ini. Iya memang tapi ya kan tinggal walaupun gimana kan tinggal namanya masyarakat kan tinggal ambil enaknya aja, nggak usah bikin walau gimana ya memang udah terjadi kayak gitu. Ya tugasnya Kangtul pasti juga banyak pasti. Kemarin cerita sebagai Mas ya di daerahnya ya. Ini sebenarnya kan jadi PR-nya Kangtul juga, bagaimana kita menjaga masyarakat, menjaga keharmonisan, menjaga keamanan gitu ya, karena pasti bukan cuma orang-orang yang asli situ aja, tapi sekarang semua orang dari berbagai tempat itu itu bisa datang ke situ. Ya memang kan tinggal sebagai saya memang mendapat dari anggota Mas ya. Kan sekarang kan kita tinggal kan ya memang Mas itu memang tugasnya melindungi masyarakat.
Tapi kan bukan berarti kita maksudnya terus enaknya jadi anggota lima gini-gini kan yang penting kan kita menjaga keharmonisan warganya enak, nyaman, nggak ada bising turutin. Iya. Ya memang tugasnya lima memang betul melindungi masyarakat. Kalau memang terjadi kayak gini ya memang tidak kita enak ngomong yang baik, jangan suka bikin jadi provokator lah intinya kan. Dari letaknya ya, dari letaknya nanti. Kalau saya lihat ini dari letaknya ya. Kecandaan itu sepertinya ujung. Itu sepertinya kok perbatasan Kota Madya Salatiga dengan kabupaten. Benar nggak itu? Memang betul, Mas. Tapi memang Kota Salatiga sama kabupaten itu memang letaknya pembatasnya memang dekat banget. Tapi kalau Pecandaran itu udah memang ikut Salatiga. Masih ke Salatiga, Salatiga, ya alhamdulillah ikut Salatiga ya dinikmati aja dulu ya di kabupaten ya. Enak pemerintahnya sekarang di Salatiga juga lebih nyaman lah. Lebih dekat gitu. Iya. Pembangunan semakin besar, pembangunan sekolahan, gedung, jalan-jalan yang dulunya nggak bisa dilewati sekarang jalan-jalan udah mulai di aspal lah istilahnya, di aspal, lampu-lampu sekarang udah semakin banyak. Memang sekarang di Pecandaran itu memang pembangunan besar. Yang dulunya desa-desa yang terpencil, sekarang udah jos banget. Bagus gitu. Gini saya itu tertariknya itu kan kalau di daerah sekitar Salatiga itu kan paling banyak itu ada tradisi yang di Semarang saya nggak ketemu, tapi di sini ada. Tapi tradisi itu kalau di Kota Salatiga sendiri jarang ada yang mengadakan. Jarang. Tapi yang di sekitar Salatiga di kabupaten banyak yang mengadakan. Itu contohnya Saparan. Ya, Saparan itu ada di sekitar Kota Salatiga. Tetapi di Salatiga pun kurang begitu menyukai. Bukan menyukai. Diadakan gitu. Iya. Tetapi biasanya kalau ada Saparan, orang-orang Salatiga ke kabupaten tergantung. Nah, itu saya tertarik. Apakah di daerah Pecandaran ada Saparan atau acara yang lain yang mirip-mirip seperti itu? Kalau di Pecandaran memang nggak ada, Mas, yang namanya Saparan, sedekah dusun, kayak gitu memang di Pecandaran itu nggak ada. Ya. Tapi musuh gitu aja reyok pernah tahu, Mas. Oh, reyok. Ya mangeran ngono. Apa meneh kok wayang? Kan mungkin Saparan itu tekelannya nanggap wayang, Mas. Iya. Ya, memang di Salatiga belum pernah ada namanya Saparan. Oh, mungkin di daerahnya Kandul aja. Tapi di beberapa daerah di Salatiga ada itu yang juga di beberapa tempat tuh ada Saparan. Cuman nggak semuanya sih. Yang memang 1-2 memang ada, tapi belum melebar ke tempat yang lain. Oh, memang nggak ada. Itu berarti tergantung tergantung tempatnya aja ya. Iya, memang dulu wis Grogol ada, Warak ada, di Gamol ada, tapi yang di sini memang tidak ada yang. Kalau di tempat Pecandaran ini memang nggak ada. Namanya apa? Wayang, kok wayang. Mereka belum tahu, Mas. Belum pernah ya. Oh, mungkin dari masyarakatnya sendiri ya. Ya memang mungkin nggak menyukai kayak itu tradisi Jawa ini. Tapi memang tradisi Jawa ini semakin memang arep hilang, Mas. Oh, saya kira namanya anak muda sekarang kan memang tradisi ini kalau mungkin ya mungkin orang senang ya mungkin kalau sing hal-hal sing kayak ngono. Oh, iya mungkin itu salah satu aja dari pandangan kita. Ya siapa tahu masih ada yang bisa kita lestarikan, Pak. Tentang Saparan,
beberapa tempat di Salatiga itu ada yang mengadakan saparan. Setahu saya loh ini loh. Iya. Dewara. Ini yang satu aja, belum lagi di tempat-tempat lain. Karena saya tinggal juga ternyata ketika di daerah Sidomutu ada beberapa yang sudah mengadakan saparan. Walaupun ini saya nggak tahu nih secara sejarah kan saya belum tahu tentang Salatiga seperti apa. Tidak semuanya, tapi biasanya mereka yang ada di sekitar atau di dekat daerah kabupaten itu mengadakan acara seperti itu. Memang kalau di kabupaten mayoritas mengadakan tentang saparan, terus kembang kuningan, Kembang kuning deh. terus Iya. sedekah dusun. Memang di kabupaten macam-macam namanya, tapi intinya sama. Oh iya, intinya hanya waktunya saja. Waktunya. Iya. Yang setahunya seperti itu. Tapi juga akhir-akhir ini kok saya juga melihat yang dulu tidak pernah, ya belum pernah ada atau mungkin terlewatkan atau ini mungkin yang sepengetahuan saya saja karena saya bukan orang dari sini. Karena melihat saparan akan mendatangkan banyak keramaian, banyak rezeki. Kalau ada event-eventnya itu biasanya ada pedagang-pedagang yang jualan ya. Memang jualan. Itu kan akhirnya nambah ekonomi juga di beberapa tempat yang ini kok ada yang baru itu. Jadi ini kan ada sisi positifnya ketika ada budaya, ada tradisi dan ternyata dipergunakan sebagai salah satu daya tarik, daya pikat untuk untuk perekonomian masyarakatnya. Kok sekarang banyak yang pakai itu, walaupun mungkin beda waktu, beda kemasan, tapi saya tahu kok hampir sama sekarang ya Pak Tul ya. Ya memang saat ini di Kota Salatiga memang namanya saparan memang sekarang yang dulu memang nggak pernah ada kayak gitu. Sekarang lama-lama kan makin mengenal apa toh saparan. Sekarang di mana-mana semakin muncul, melebar. Memang masyarakat sekarang sudah menikmati apa toh namanya saparan. Yang memang menambah ekonomi masyarakat. Namanya ya juga saling percayalah di masyarakat. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Memang ya profesi manusia itu kan beda-beda. Iya. Tapi ada satu sisi tuh yang bagus itu, dari sisi saparan itu kalau saya sendiri melihatnya itu biasanya sebelum ada saparan itu rata-rata ya ada kerja baktinya ya, kayak kemarin Kang Dul waktu tempo hari kita ngobrol ada guyup rukunnya, ada ucapan syukurnya, dan itu kok ternyata kok ada bagian yang menjadi hubungan dengan yang kita bicarakan lalu, namanya mitigasi lewat lingkungan tadi. Jadi luar biasa di sini. Kalau saya melihat ya memang ada event-event tertentu yang diadakan masyarakat itu mengangkat seni dan budaya. Banyak kan sebenarnya Salatiga itu yang nggak saya dapatkan. Ini ada yang tak nuwun sewu, kula tak ada Pak. Ketok wong ngopi kok ketok ana kopi ora karo udut itu. Tak nuwun sewu. Silakan. Nuwun sewu. Iya silakan. Ngopi ora karo udut. Ya silakan. Iya. Ketut Mas. Jenenge wong desa ki wong seneng udut. Oh iya. Silakan Pak Tul ya. Ini memang salah satu tradisi. Saya nggak bilang tradisi. Nanti itu terserah yang menilai. Saya hanya melihat ini memang salah satu perekat katanya. Perekat ya. Kalau ngomong itu saya. Tapi yang luar biasa di sini kalau ada event, kalau ada keramaian, kalau ada rame-rame itu ternyata bukan hanya dinikmati masyarakat sekitar saja, tetapi masyarakat mengundang saudara-saudara, teman-teman, tonggo yang sebelah memang berdatangan pengen nonton apa tuh jenenge tradisi wong itu mungkin seneng wayangan, reyokan, memang udah tradisi tanggo separuh ini berdatangan.
Oh iya. Berdulung-dulung pengen. Iya. Oh, foto nonton wayang. Di mana ada keramaian. Keramaian wis. Sekarang Iya. udah tradisi. Seneng ya. Iya, seneng sekali. Iya. Kalau ada pawai-pawai yang diadakan di Salatiga itu juga pasti ramai. Ada pawai budaya, pawai macam-macam itulah. Termasuk pawai-pawai yang sifatnya keagamaan pun juga ternyata nggak peduli agamanya apa, nggak peduli dari mana. Ketika ada keramaian itu masyarakat Salatiga guyup rukun nonton bareng-bareng. Karnaval. Iya. Ini pasti apa ya? Pasti menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Memang udah dari dulu tradisi apa karnaval memang udah dari dulu. Oh iya. Di Salatiga memang terkenal karnaval. Ada awalnya. Ada yang khas lagi nih. Mungkin kalau yang saya lihat tapi di tempat lain belum ada itu belum ada itu dramblek. Saya melihat di sini ada dramblek. Di Salatiga ada dramblek luar biasa. Dari alat-alat seperti itu rupanya iya itu jadi sebuah harmoni lagu musik yang sifatnya wah luar biasa seperti drum band tapi versi sederhana tapi nggak kalah bagusnya bahkan hanya dramblek pun wah tapi kostumnya parade bagus banget ya iya bagus banget nah. Memang sekarang sering zaman anak muda memang pengen maju ya apa toh kreasi yang belum tahu iya memang iya sudah muncul yang tradisi kayak gitu memang sekarang dah iya betul datangan berduyun-duyun iya ya luar biasa sekarang memang ada namanya dramblek wis memang wis sekarang terkenal di mana-mana iya luar biasa Salatiga kita ini rupanya dari sisi pemasyarakatannya, sosial budayanya itu juga ada perkembangan yang bagus yang signifikan yaitu ketika muncul yang namanya kelompok-kelompok dramblek, kelompok-kelompok karnaval, kelompok-kelompok budaya seperti tadi ada kreasi-kreasi baru yang diadakan itu rupanya menambah daya pikat tersendiri satu dramblek menampilkan kekasan tempatnya satu dramblek lagi grupnya menampilkan dan sekiranya ketika banyak saya mau menilai secara pribadi sekiranya banyak hal yang bisa dilihat dari kekompakan guyup rukunnya dari keseniannya Salatiga ini punya potensi yang banyak. Memang lah di Salatiga itu semuanya ono macam. Macam-macam ngopo alat musik ini. Sekarang memang sudah zamannya berkembang. Nah, semakin pesat, anak muda ya berkreasi. Di mana-mana sekarang memang. Iya. Surat ketinggalan karo kota-kota sing liyane. Ada pawai budaya, jadi Salatiga juga dikenal sebagai Indonesia Mini karena hampir semua suku dari berbagai pulau yang ada di Indonesia ini ada dari barat sampai ujung timur itu juga banyak banget di sini dan luar biasa. Nah, dari hal yang seperti itu harmonisasi itu dari yang harmonis tadi pasti ada benturan budaya kan kalau saya lihat itu. Nah, mungkin di tempat Kang Dul ini kan masih sifatnya belum semajemuk tempat-tempat yang lain apalagi yang ada di kota-kota yang ada di tempat-tempat yang dekat dengan akses pendidikan, universitas, perguruan tinggi ataupun akses bisnis yang besar gitu ya. Jadi mungkin di tempatnya Kang Dul istilahnya masih mayoritas masyarakat asli gitu ya, jadi lebih enak. Tapi kalau yang di kota ada kos-kosan, ada kampus yang multi etnis, multi budaya, khawatirnya itu mereka ada benturan budaya. Mungkin di budaya di tempatnya tidak masalah, tetapi ternyata ketika ada di mereka menempatkan di sini kok bertentangan atau mungkin dengan suku lain loh kok ini berbeda kan? Itu yang takutnya terjadi potensi seperti itu. Memang karena di tempat saya tuh memang udah
Sekarang mulai sekarang maju ya, zamannya udah canggih. Sekarang mulai pembangunan kos-kosan, sekolah-sekolah tinggi. Sekarang memang udah bermunculan. Itu kos-kosan itu sekarang udah enggak. Di kecanduan itu Memang sekarang udah intinya wis meluber lah namanya kos-kosan ini sekarang. Di sekitar sawahan, Kecandran di mana-mana sekarang sudah ngetren namanya kos-kosan. Selama ini kampus-kampus diberdirikan berdatangan kos-kosan. Memang sekarang di kampus saya sudah padat masyarakatnya. Wong kos, wong kontrak, gampang. Sekarang sudah padat. Oke. Ya, jadi banyaknya kos-kosan atau pendatang itu nanti biasanya ya kita tidak minta yang negatif ya, tapi potensi untuk yang namanya Ekonomi. bukan perbedaan budaya, kebiasaan gitu ya, itu bisa saja terjadi. Dan kalau itu terjadi sedikit demi sedikit terpendam atau enggak ya lama-lama itu kan bisa jadi potensi perpecahan, potensi ada konflik gitu ya. Konflik masyarakat. Iya. Maraknya kos-kosan yang semakin tambahnya kegiatan masyarakat ya saling apa ya maksudnya gimana ya maksudnya sekarang ekonomi masyarakat ya juga semakin bertambah dan apa adanya kos-kosan. Tapi ya ada adanya ya soal keamanan lingkungan. Memang tugasnya lingkungan ya semakin banyak sekarang. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada konflik antara keluarga. Di mana yang nggak ada, yang penting rukun, damai, sentosa, adanya kos-kosan yang saya minta memang kayak itu. Jadi gitu ya. Memang dimanapun ketika itu ada sesuatu yang baru, awalnya ada yang nolak, ada yang menerima. Bahkan ketika itu menjadi sebuah kemajuan pun, itu pun tetap ada yang menolak dan ada yang terima. Semua ada dampak negatif dan positifnya. Jadi kalau kita melihat, bukannya saya menggurui, cuman yang kita ngobrol ya Kang Tuli ya, berdasarkan pengalaman yang sudah. Saya pun dulu di sini juga kos-kosan, juga orang ngekos. Di pertama di Tetangga Salatiga juga ngekos ya. Jadi saya tahu sendiri bagaimana rasanya jadi anak kos. Ya, tapi terutama memang harus bersosialisasi itu sangat warga. Ya, betul. Sosialisasi dan warga pun sendiri juga Menerima. betul. Ya. Ya ini kan ada kekhawatirannya. Mohon maaf kalau orang Jawa gitu kan biasanya suka memendam dulu dan memendam gitu ya, tidak langsung bilang setuju atau tidak, biasanya memendam dulu ya. Takutnya kalau lama-lama memendam jadi bom waktu iya, enggan ada rasa sungkan untuk negor dan sebagainya, tapi takutnya itu akan menjadi bom waktu itulah yang bisa terjadi. Yang penting kan tinggal warganya yang penting sama yang punya kos antara kan saling komunikasi antara sama RT RW pihak keamanan. Yang penting kan itu juga pentingnya itu kan ada kosnya juga memang di mana-mana kan ada kos di mana kan penting tinggal yang punya kos itu kan saling berkomunikasi sama pihak terkait sama masyarakat, ya, RW. Betul. Yang penting tinggal yang kelola aja yang juga nggak ada masalah. Iya, betul. Jadi luar biasa nih sobat goreng, mitigasi Solo Tigo Sesarengan. Kang Tul ini rupanya diam-diam beliau memitigasi segala potensi yang ada, memitigasi dengan cara mengenali lingkungannya,
memitigasi dari melihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemajuan secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, bahkan tentang budaya. Jadi di sini sobat mie goreng, Kang Dul ini salah satu contoh seorang warga yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai kepekaan untuk melihat potensi yang terjadi. Apakah itu potensi yang positif yang bisa dikembangkan, ataukah potensi negatif yang bisa dicegah sedari awal. Terima kasih Kang Dul untuk perbincangan ini, saya senang sekali. Lain kali saya kalau ada waktu, jangan sungkan. kalau ada Pak Eko ke sini atau teman-teman yang lainnya ke sini, Kang Dul akan saya ajak sekalian. Karena saya lihat ini Kang Dul ini rupanya banyak juga nih potensinya untuk pengen tahu dan pengen menjadi anggota masyarakat, terutama masyarakat Salatiga ini yang tercinta demi keharmonisan dan keamanan kota Salatiga. Kapan saja Mas pengen ngobrol bareng-bareng, terbuka. Siap. Nanti saya juga pengen mengenal lebih jauh apa toh namanya integrasi. Oh iya. Oke, terima kasih Sobat Mie Goreng, mitigasi Salatiga bareng-bareng. Sampai di sini dulu.